Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu yang senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Bahkan kami sungguh bersyukur oleh karena kami kembali dapat menikmati hari yang baru yang Engkau berikan. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga melalui firman-Mu kami mendapat hikmat yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24 dengan tema panggilan yang mengubah kelakuan. Saya akan bacakan ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Charles Hutagalung, musisi legendaris Indonesia, pernah menciptakan lagu yang berjudul Semua Bisa Bilang. Salah satu bait lagunya seperti berikut. Saya mengulang kata-katanya begini. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Apalah artinya sayang tanpa kenyataan? Lirik lagu ini sederhana, tetapi mengena dalam keseharian kita ketika perkataan kita tidak selaras dengan perbuatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam bacaan kita pagi hari ini, banyak orang yang meragukan jabatan rasul yang disandang oleh Paulus. Keraguan inilah yang membuat Paulus perlu menekankan sumber otoritas utamanya, yaitu Injil. Paulus mengatakan bahwa Injil tersebut bukan dari manusia, melainkan dari wahyu Kristus. Ayat 1 ayat 12. Paulus perlu menegaskan hal ini agar jelas otoritas siapa yang bekerja atas semua karyanya. Jikapun muncul keraguan di dalam diri Paulus, sebenarnya hal itu lumrah, oleh karena Paulus adalah mantan penganiaya orang Kristen. Pada masa muda, ia lebih tekun dalam memelihara adat istiadat nenek moyangnya. Sampai akhirnya dalam sebuah peristiwa, ia mendapat mandat ilahi untuk memberitakan nama Kristus. Dengan lugas, Paulus merasa tidak perlu meminta lagi pertimbangan dari manusia karena ia sangat yakin bahwa Allah adalah pengutusnya. Lalu apakah pengakuan Paulus ini hanya omong kosong? Tentu saja standar penguji sebuah teori adalah praktik. Gaya hidup Paulus menunjukkan kualitasnya sebagai rasul. Ia mengalami perubahan radikal, yaitu dari penganiaya menjadi pemberita firman. Dampaknya adalah semakin banyak orang memuliakan Allah karena pelayanannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua orang bisa mengklaim bahwa ia dipanggil Tuhan untuk tugas tertentu. Kita semua bisa mengatakan sedang mengemban amanat ilahi. Bahkan kita pun bisa mengangkat sumpah untuk itu. Bagaimanapun juga, praktik dan bukti nyata menjadi alat uji yang sah, benar, dan sempurna. Kata-kata tidak pernah membuktikan apa-apa. Hanya aksilah yang bisa menyuarakan kebenaran menjadi kenyataan. Mari kita berdoa. Kami telah selesai merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami kembali diingatkan dan ditegur melalui firman-Mu ini. Didiklah kami agar lebih banyak bekerja dan berkarya daripada hanya memberikan kata-kata tanpa disertai dengan tindakan yang nyata. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mau menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini.
Haleluya. Amin.